Firman Allah kalam yang baku, sampai akhir zaman terus berlaku. Salam permulaan wahai saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icania Putri Widiawati dari kelas 5A MI Islamiyah Ngawinan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Ukasha bin Mihsan. Ukasha adalah salah satu pahlawan yang lahir di medan perang Badar. Begitu dahsyatnya ia bertempur, sehingga pedangnya pun patah. Rasulullah SAW yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri Ukasha dengan membawa pedangnya. Kemudian Rasulullah memberikan pedang tersebut kepada Ukasha. Setelah pedang tersebut diterima oleh Ukasha pun segera lari meneruskan perangnya, dan atas izin Allah SWT, perang pun dimenangkan oleh umat Islam. Pedang yang kemudian diberi nama Al-Aun oleh Ukasha menjadi pedang yang selalu mendampingi Ukasha, baik berperang bersama Rasulullah maupun tidak bersama Rasulullah. Hingga pada saat Ukasha menjemput syahidnya di perang Riddah, pedang tersebut masih setia mendampingi Ukasha. Selain Ukasha adalah pahlawan yang gigih di medan perang, beliau juga pernah mengerjai Rasulullah. Ada yang mau tahu ceritanya? Yuk kita lanjutin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwasanya ketika mendekati waktu wafat, Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di masjid. Setelah dikumandangkan azan di masjid, maka datanglah kaum Muhajirin dan kaum Ansar di masjid Rasulullah. Setelah menunaikan 2 rakaat yang ringan, Rasulullah pun naik ke atas mimbar dan melantunkan puji-pujian terhadap Allah SWT dan melanjutkan khutbahnya yang menyentuh hati dan membuat orang yang mendengarnya menangis. Sesungguhnya beliau adalah Nabi, penyeru umat manusia ke jalan Allah atas seizinnya, dan beliau ini bagaikan saudara yang penyayang dan ayah yang pengasih. Barang siapa yang pernah merasa teraniaya oleh beliau, hendaklah ia bangkit berdiri untuk mengambil qisas kepadanya sebelum ia melakukannya di hari kiamat kelak. Sekali 2 kali Rasulullah mengulang perkataannya, hingga pada ketiga kalinya sahabat Ukasha memberanikan diri untuk mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ya Rasulullah, ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Jikalau tidak engkau mengulang perkataanmu berkali-kali, maka tidak beranilah hamba mengacungkan tangan hamba. Dulu sewaktu di perang Badar, untaku dan untamu pernah berdampingan, sehingga aku pun turun dari untaku. Lantas aku mencium pahamu, tetapi engkau malah mengangkat cambukmu dan melecut untamu. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja, tetapi itu mengenai lambung sampingku. Aku ingin membalasmu." Para sahabat yang mendengarnya pun menjadi marah. Bagaimana tidak? Sudah tahu fisik Rasulullah sudah lemah, beliau akan wafat, tetapi Ukasha ingin mencambuknya. Banyak sahabat yang protes dan menawarkan agar diri mereka saja yang dicambuk, bukan Rasulullah. Tetapi Rasulullah menahan. Rasulullah berkata, "Tenanglah wahai sahabatku, duduklah. Sesungguhnya Allah telah mengetahui niat dan kedudukan kalian." Kemudian Rasulullah pun meminta Bilal untuk mengambil cambuknya di rumah Fatimah. Kemudian Bilal pun keluar dari masjid sambil mengangkat kedua tangannya di atas kepala dan berkata, "Mengapa Ukasha mau mencambuk Rasulullah? Dan mengapa Rasulullah mau dicambuk oleh Ukasha?" Sesampainya Bilal di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu rumah Fatimah. "Tok tok tok, siapa di luar?" Saud Fatimah dari dalam, "Saya Bilal, saya datang untuk mengambil cambuk Rasulullah." "Duhai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku menggunakan cambuk ini?" "Ayahmu telah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengambil qisas kepadanya sebelum ia melakukannya di hari kiamat kelak." Setelah Bilal pergi dari rumah Fatimah, Fatimah bertanya dalam hatinya,
Siapa yang tega menghisas Rasulullah? Biarkan hamba saja yang menggantikannya. Sesampainya Bilal di masjid, Bilal pun menyerahkan cambuk tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan cambuk tersebut kepada Ukasyah. Suasana menjadi tegang. Para sahabat bergerak berdiri dengan mata yang melotot menatap Ukasyah yang memegang cambuk. Dan pada saat itulah Umar dan Abu Bakar berbicara. Wahai Ukasyah, jangan sekali-kali kamu sakiti Rasulullah. Jangan sekali-kali kamu hisas Rasulullah. Bila diizinkan, akan kupegang kepala yang berani menyakiti Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, duduklah wahai sahabatku, sabarlah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengetahui niat dan kedudukanmu. Dan akhirnya berkatalah Rasulullah, wahai Ukasyah, bila engkau berniat mengambil hisas kepadaku, maka lakukanlah sekarang juga. Wahai Rasulullah, dulu ketika engkau memukulku, kebetulan aku sedang tidak mengenakan baju di tubuhku. Aku ingin mencambukmu tanpa mengenakan baju juga. Para sahabat yang mendengarnya pun semakin marah. Dan akhirnya mereka pun berdiri sambil berkata, apa maunya ini orang? Sudah mau mencambuk Rasulullah, apalagi tidak memakai baju. Kemudian tanpa berkata-kata Rasulullah pun melepas bajunya. Para sahabat pun berteriak dan menangis. Tak terkecuali juga Ukasyah, ada yang tertahan di dadanya. Setelah Rasulullah mempersilahkan Ukasyah pun mendekati Rasulullah. Tetapi orang-orang pada kaget. Ukasyah justru melempar cambuknya dan memeluk tubuh Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, siapa yang tega menyakitimu? Aku dari dulu hingga sekarang hanya menginginkan tubuhku menempel di tubuhmu. Tetapi baru kesampaian. Dan agar Allah SWT menjauhkanku dari siksa api neraka dan menjaga kehormatanku. Para sahabat yang mendengarnya pun terharu. Dan akhirnya berkatalah Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepribadian Ukasyah. Lantas bangkit berdirilah para kaum muslimin mencium Ukasyah di area kedua pipinya, di area kedua matanya. Rasa curiga berubah menjadi cinta, buruk sangka berubah menjadi bangga. Lantas berkatalah mereka, berbahagialah wahai engkau yang telah mencapai derajat yang tinggi dan akan menjadi teman Rasulullah di surga kelak. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.